Oke ya, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke lah. Sorry semuanya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini, oh ya lupa belum berdoa dulu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran, kemudahan dalam memahami materi dan mendapat ilmu yang barokah. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan pagi ini kita belajar data warehouse. Jadi sebetulnya yang data mining itu yang kelas B itu kebetulan sudah selesai untuk UASnya. Jadi yang minggu lalu itu data mining yang kelas B itu ujiannya UASnya itu presentasi di depan Pak Reza. Nah, saya belum tahu teknisnya itu seperti apa. Jadi apakah hanya sekedar memining saja atau sampai ke data entry-nya. Karena kalau kita bicara data mining yang benar-benar data mining itu harus sampai ke entry-nya. Jadi contoh ketika Saman membuat dataset, sudah ada datasetnya, kemudian dimasukkan ke dalam Python ya, dimasuk ke Python ke machine learning. Nah, di situ ketika ada klasifikasi, clustering atau prediksi itu nanti bisa di entry-kan. Jadi contoh Saman buat klasifikasi harga mobil. Nah, ketika dientrikan dengan ciri-ciri mobil warna kuning, terus ukurannya sekian, dimensinya sekian, rodanya ada 4, terus habis itu dia panjangnya sekian, lebarnya sekian. Nah, nanti ketemu harga mobilnya berapa. Nah, itu sebetulnya kalau kita bicara data mining yang asli itu begitu. Nah, tapi saya juga nggak tahu yang kelas B itu kemarin gimana. Apakah hanya menguji saja atau hmm, apa ini dasar-dasarnya aja gitu lah. Makanya nanti saya tanyakan dulu yang kelas B itu gimana yang kemarin yang waktu presentasi. Kalau yang data warehouse kan saya yang uji, saya yang buat wasnya, jadi otomatis kan ya saya yang tahu kan. Kalau yang data mining saya nggak tahu karena Pak Reza, dan Pak Reza sendiri tuh gampang-gampang susah kalau diajak koordinasi itu gitu. Saya juga sukan gitu kan kalau mau tanya lebih lanjut tentang data mining, walaupun juga mampu ya berhubung karena beliau yang mengampu data mining yang asli, dosen yang asli, ya udah saya juga diem aja gitu. Itu ya. Jadi yang data mining besok saya tak tanya dulu yang ke kelas B. Itu kemarin UASnya itu gimana? Apakah UASnya hanya sekedar menguji saja atau yang lain atau bagaimana? Nanti kita ikutkan, kita samakan dengan yang di kelas B begitu supaya nggak bingung. Tuh. Terus apa lagi ya? Terus sama yang data warehouse itu rencananya begini, yang data warehouse itu kan mengumpulkan 3 file nanti itu. Jadi file KTR, file hasil pentahonya itu, terus yang kedua itu file datasetnya, yang ketiga itu file SQL-nya. Nah, berhubung karena kemarin itu saman kan nggak data warehouse itu kan baru saya yang masuk ya, yang Pak Reza kan nggak pernah masuk tuh dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 14 kalau nggak salah kan. Ini kan sebetulnya kita nggak ada pertemuan kan karena juga ya karena kalau nggak ada pertemuan otomatis nggak selesai, jadi akhirnya kita ketemunya online kan gitu. Nah, nanti untuk data warehouse yang UASnya kelas A itu selain mengumpulkan tiga file itu, nanti ada interview gitu, ada interview kan satu kelas 24 nggak salah ya, satu kelas kan 24. Bentar, satu kelas 24 nanti dibagi dua kan, dibagi satu kelompok kan 2 orang, satu kelompok 2 mahasiswa. Nah, berarti kan ada 12 mahasiswa ya. Nah, itu saya rencananya itu untuk UASnya itu kita interviewnya itu hari Jumat. Tapi nanti jamnya saya juga belum tahu. Rencananya hari Jumat karena kan kalau UASnya yang sampean itu kalau nggak salah, kalau UASnya sampean itu kalau nggak salah kan hari Sabtu ya yang data warehouse itu ya. Nah, Sabtu apa Senin ya? Sabtu ya? Sabtu apa Senin? Saya juga lupa. Saya carikan dulu. Jadwal UAS.
Jadwal UAS. Jadwal UASnya itu yang data mining kelas A itu hari Sabtu 22 Juni jam 10.30 sampai 13.00. Bener nggak ya? Sistem sih, sorry. Saya dulu. Saya carikan dulu. Oh, yang kanan. Yang ini. Yang hari Sabtu data mining jam 8 sampai jam 10.30. Bentar, saya bingung nih. Oh, ini. Teknik Informatika kelas A, data mining. Hari Minggu jam 8.00 sampai jam 10.30. Itu yang data mining. Yang data warehouse itu hari Senin. Hari Senin jam 13.00 sampai 15.30. Ya, berarti hari Sabtunya itu hari Minggunya itu data mining, yang hari Seninnya itu data warehouse. Nah, yang data warehouse kan berhubung karena ujiannya ke saya kan, saya yang uji. Jadi maksud saya itu begini, hari Senin itu sama hari Senin ya yang data warehouse ya, yang hari Senin itu sama nanti tinggal tanda tangan aja, nggak perlu nggak perlu mengumpulkan dalam bentuk fisik gitu, karena memang nanti dikumpulkan dalam bentuk Google Form, dalam bentuk file di-entrykan ke Google Form kayak gitu. Nah, jadi hari Senin tinggal tinggal tanda tangan ke Pak Reza aja. Yang hari Minggu kan Pak Reza ada, nah itu yang data mining, yang hari Senin data warehouse kan gitu. Oh iya, untuk jadwalnya sudah tahu kan jadwal UASnya yang di SID/FTI itu. Saya share dulu ya. Saya share dulu di chat aja lah. Saya share dulu. Nah, itu yang di chat itu UAS. Apa ini? Jadwal UAS. Nah, itu kan bisa dicek di situ tuh hari Minggu sama hari Senin. Hari Minggunya data mining, hari Seninnya data warehouse. Nah, jadi pas lah gitu. Terus yang hari ini kita belajar yang ETL. Jadi kemarin kan baru introduction-nya aja tuh. Nah, nanti yang hari ini kita ETL-nya terus sama kisi-kisi untuk interview UASnya itu. Intinya kalau interview itu nggak ada bener, nggak ada salah ya. Jadi nanti saya cuma pengen tanya per kelompoknya. Itu kan kalau data mining kan satu kelompok 3 mahasiswa, kalau data warehouse itu satu kelompok 2 mahasiswa. Nah, nanti berarti ya join Google Meet kayak gini. Insya Allah hari Jumat. Nanti terus saya pengen tanya aja. Saya tanya sejauh mana pemahaman sampean terhadap data warehouse gitu. Karena nanti rencananya untuk penilaian UASnya itu adalah 40% dari pengumpulan UASnya itu, pengumpulan dalam bentuk formnya itu, yang 60% itu adalah interview gitu. Nah, formnya bentuknya kayak apa? Formnya bentuknya itu kayak gini. Saya bukakan dulu. Formnya itu bentuknya kayak gini. Data warehouse. Soalnya yang kelas sore itu sudah sudah mulai buat sih, mereka teman-teman sudah mulai buat. Saya share dulu bentuk formnya. Jadi nanti sama entrykan seperti ini. Tunggu. Nah, ini yang UAS data warehouse semester 4 kelas sore. Jadi nanti tinggal saya ganti aja namanya, judulnya UAS data warehouse semester 4 kelas kelas reguler, kelas A reguler. Nah, nama kelompoknya nanti saya ganti nama sampean itu, anggota kelompoknya nama sampean juga. Nah, yang dikumpulkan itu adalah datasetnya, bisa bentuk CSV atau zip.
Kalau yang download dari Kaggle itu kan dia .zip ya, itu bisa dikumpulkan zip-nya atau dikumpulkan CSV-nya. Terus habis itu link datasetnya itu ya sama kopikan dari link yang atasnya itu, link yang apa Kaggle-nya itu. Terus habis itu upload file ETL-nya, itu filenya dalam bentuk KTR. Terus yang kedua itu SQL-nya. Jadi ada 3 yang diupload. File dataset CSV atau zip, file ETL, file KTR-nya itu hasil proses ETL-nya itu, sama yang terakhir adalah file SQL-nya, itu file export ke PHP admin-nya itu. Jadi dari PHP admin diekspor jadi SQL gitu ya, itu dikumpulkan 3 itu. Nah, itu kalau sama mengumpulkan ini dan memang apa ya, nggak ada kendala, nggak ada masalah, dan saya cek itu baik, berarti nilainya A-nya itu dapat 40%. Nah, sisa 60%-nya itu nanti diambilkan dari nilai interview gitu. Yang jelas kalau interview itu nggak ada benar, nggak ada salah. Nah, nanti saya share dulu materinya apa aja yang untuk interview itu. Jadi nanti ketemu nilai akhir, nilai interview 60% ditambah dengan nilai teorinya, nilai ngumpulkannya 40%, jadi ketemu 100%. Itu ya. Terus sama apa ya tadi ya? Sama ini. Ini saya close dulu. Sama ini, ntar saya share lagi yang identifikasi kelompok. Nah, untuk yang identifikasi kelompok ini bisa diisi ya, ini bisa diisi dulu karena nanti ini nanti juga sebagai laporan gitu. Kalau nggak sama isi kan saya nggak tahu tuh, sama membuat apa saya juga kurang paham kan. Nah, ini sama isi yang Google Form yang saya kasih kemarin itu kan, yang di grup itu, bentar ya, Google Formnya saya share lagi ya supaya nggak lupa. Jadi itu diisi untuk ini, untuk apa? Identifikasi. Nanti ada sendiri form untuk ininya, form untuk apa ini? Form untuk pengumpulan UAS-nya. Kalau form untuk identifikasi yang ini. Mana ya? Google Form untuk mengumpulkan untuk identifikasi dataset terus kelompok sama apa tadi pra-UAS. Oke. Ya, ini untuk yang Google Form-nya nanti diisi. Ya paling telat kira-kira kapan ya? Rabu lah paling enggak. Nanti supaya apa ini saya juga nggak terlalu ribet gitu. Karena ini saya cek ya, ini saya cek dulu ya, ini saya cek satu-satu. Ini ada kelompok yang dia mengklasifikasikan data menggunakan algoritma AI bias. Nah, yang akan dibahas itu adalah kualitas air. Nah, ketika saya cek di Kaggle, kualitas airnya itu, datasetnya itu cocok karena dia, nah bentar. Yang kualitas air, saya share untuk full screen aja ya, supaya nggak bingung. Ini saya jelasin dikit-dikit aja, supaya sama juga ngerti kenapa kok sampai ada form yang ini gitu. Saya khawatirnya bingung gitu loh. Window. Oke, nah kalau yang ini contoh yang kualitas air. Nah, ini kan ada yang mengklasifikasikan data menggunakan algoritma AI bias, dia kualitas air. Nah, dibuka di sini munculnya adalah nih. Jadi webnya itu kan kaggle.com/dataset/mssmrt pen/water quality. Nah, ketika saya buka itu saya download dulu ya. Saya download dulu water quality. Saya download dulu. Nah, untuk yang ini dia itu bisa dipakai untuk apa ini, AI bias classifier. Dan enaknya sih gini, saya bingung jelasannya gimana ya. Kan di sini itu datasetnya itu kan ada aluminium, amonia, arsenik, barium, kadmium sampai ke ISAFE. Nah,
Saya jelasin dikit-dikit aja dulu supaya sama juga ada gambaran. Koma. Nah, dia kan variabelnya kan banyak tuh, ada aluminium, amonia dan sebagainya. Nah, yang dicari kalau naive Bayes classifier itu adalah label. Nah, labelnya itu ada di kolom terakhir ini. Nah, is safe. Kalau 1 itu apa, 0 itu apa ya? Saya cek dulu. Kalau 1 itu apa ini sini? Nah, is safe class attribute 0 not safe 1 safe. Berarti gini, baca datasetnya itu. Jadi ketika mana tadi? Ketika dia di sini 1, otomatis dia aman untuk dikonsumsi, yang 0 itu tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, ini cocok digunakan untuk naive Bayes classifier. Hanya saja dia itu memang labelnya apa ini? Bukan label sih, variabelnya itu banyak, mulai aluminium sampai ke uranium. Nah, ada lagi dataset yang lebih gampang. Jadi ini bisa dipakai untuk naive Bayes, bisa enggak, tapi saran saya sih nggak apa-apa, ini dipakai aja karena memang udah detail. Dan dia labelingnya sudah pas tuh, yang 1 itu mewakili safe, yang 0 itu mewakili nggak aman. Jadi yang 0 nggak bisa dikonsumsi, yang 1 itu bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, ini beres, berarti yang kelompok yang mau membuat water quality ini udah beres. Dia sampai ke 8.000 baris, berarti datasetnya itu ada 7.999 baris, di 8.000 dikurangi 1, karena yang 1 itu apa ini, kolom headnya. Jadi kan ada 7.999 baris. Oke, beres. Itu untuk yang water quality. Lah, untuk yang ini mana tadi? Untuk yang student performance. Nah, ini saya cek dulu ya. Saya cek dulu yang student performance itu, ini maunya ngapain nih? Clustering suatu data menggunakan algoritma Cummins. Yang student performance itu coba saya cek dulu. Ini yang student performance itu udah, yang clustering pakai student performance, dia kan pakai algoritma Cummins ya. Dia pakai algoritma Cummins itu karena dia pakai algoritma Cummins itu dia harus numeric. Jadi dia tidak menerima dalam bentuk string seperti ini. Nah, yang mau pakai Cummins itu berarti ini nggak bisa dipakai. Dataset ini nggak bisa dipakai karena Cummins itu hanya bisa menerima apa tadi? Menerima dataset yang sifatnya numerik, gitu ya. Nah, ini bisa direvisi untuk yang siapa nih? Untuk yang Mas Tosan, Mas Muhammad Ainur Rafiq, sama Mas Muhammad Sadam Nuri Zahwa. Itu bisa direvisi datasetnya yang ini. Kalau Saman mau pakai yang student performance in exam ini jadi Cummins, itu nggak bisa. Karena dia labelingnya itu, variabelnya itu bentuknya string, bukan bentuk numerik. Sementara kalau Cummins itu bentuknya harus numerik. Nah, bisa kalau mau dibuat ini tetap dibuat Cummins bisa, tapi nanti Saman harus mengubah, menormalisasi dari bentuk string ini menjadi bentuk numerik. Itu yang susah. Ya, jadi kalau menurut saya sih jangan buat yang susah dulu, karena Saman juga masih belajar gitu ya. Jadi buat aja, cari dataset yang gampang. Jadi apa ya, nggak terlalu sulit gitu loh untuk prosesnya itu. Saya khawatirnya sama normalisasi dan sebagainya nanti malah datasetnya itu jadi hasil dari machine learningnya itu malah overfitting atau underfitting gitu. Itu ya. Ini jadi datasetnya bisa diubah dulu sebelum buat yang ini. Kalau ini dipakai untuk yang data warehouse itu bisa, karena data warehouse itu nggak mementingkan label, nggak mementingkan variabel. Yang penting dia ada kolomnya, ada barisnya, selesai. Itu kalau data warehouse. Tapi kalau data mining itu harus diperhatikan mana kolom, mana label, mana Y, mana X gitu ya. Nah, itu untuk yang ini student performance in exam ini. Terus yang klasifikasi kemiskinan ini dia pengklasifikasian. Coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Ini sekalian beres gitu. Kalau untuk hari ini ETL-nya nggak terlalu sulit kok. Nah, ya sederhana lah. Nah, ini untuk yang tingkat klasifikasi tingkat kemiskinan itu saya coba saya download dulu.
Nah, oke. Klasifikasi tingkat kemiskinan. Oke, kalau ini bisa dipakai untuk naive Bayes classifier karena dia sudah ada pengklasifikasiannya. Yang sulit itu memang Kamins karena Kamins itu dia clustering. Dia itu unsupervised learning. Jadi labelnya nggak ada. Kalau yang naive Bayes itu labelnya sudah ada. Yang dimaksud label itu yang kolom terakhir ini. Nah, jadi otomatis ya sama tinggal berpatokan pada label datasetnya aja. Yang diklasifikasikan apa? Kemiskinan kah? Apakah? Yang di sini kan keterangannya apa tuh? Yang satu jadi apa, yang nol jadi apa ya? Nggak ada deskripsinya lagi. Nggak ada. Aduh, nggak ada deskripsinya ini. Ini harus jelas. Jadi dataset yang ini tuh harus jelas. Yang dimaksud satu ini apa, yang dimaksud nol itu apa gitu ya. Kalau mau tetap pakai dataset yang ini boleh, tapi saya nggak tahu ini satunya ini apa, nolnya ini apa. Nah, kalau yang water quality tadi itu sudah jelas tuh, satu itu bisa diminum, bisa dikonsumsi, yang nol itu nggak bisa dikonsumsi. Nah, ini saya nggak tahu ya, karena di Kaggle itu nggak disertakan tuh, yang satu jadi apa, yang nol jadi apa, gitu ya. Nah, jadi yang pakai tingkat kemiskinan ini kelompoknya Mas Andika, itu nanti bisa direvisi dulu untuk datasetnya daripada sama sendiri juga bingung tuh, yang satu jadi apa, yang nol jadi apa. Terus yang Amazon ini saya cek sekalian. Dia hilang. We can find this page. Nggak apa-apa. Berarti yang Amazon ini nggak ada ya. Saya cek lagi. Oh ya nggak ada. Oke, berarti yang Amazon bisa di review juga, bisa direvisi juga. Terus yang ini, yang host prediction, coba saya cek lagi. Yang host prediction ini host prediction ini yang host prediction ini Oke. Yang host prediction ini panjang ya. Alah. Share condition normal abnormal. Service price. Oke. Untuk yang pakai dataset host price prediction itu ngapain tuh sih? Yang host prediction tuh dia mengklasifikasikan data menggunakan algoritma naive Bayes. Judulnya adalah mengklasifikasikan harga rumah dengan menggunakan algoritma Bayes. Oke. Yang host prediction itu datasetnya bagus, tapi panjang banget tuh. Sampai kolom ke sisi itu berarti berapa kolom nih? Berarti lebih dari 24 kolom. Lawang sampai Z aja 24 ya. Nah, ketemu A, B, A, C, A, D. Nah, ini panjang banget ya. Nah, terus kalau mau klasifikasi itu agak susah. Susahnya karena ada beberapa label yang harus diperhatikan. Ada normal, partial, sama abnormal. Itu baru sampai ke baris ke 130. Kalau baris ke bawah kayaknya masih ada lagi tuh. Ada abnormal, partial, sama apa tadi, abnormal ya. Terus ya ini ada apa tadi tuh, ada lagi ada adjustan adjective line atau apa nih, ADJ line saya juga nggak tahu ya, aloka juga. Nah, jadi kalau yang prediksi ini itu lebih cocoknya dipakai untuk Markov chain atau ini apa ini FV growth, karena dia memang digunakan untuk prediksi. Kalau yang digunakan untuk klasifikasi itu kayaknya jangan yang ini deh, karena dia labelnya terlalu banyak tuh. Sama harus memetakan berapa label ini, ada normal, partial, abnormal, adjective line tadi, macam-macam kan. Nah, itu harus dicek dulu tuh. Terus juga kolomnya terlalu panjang, ya kan? Dari kolom A sampai kolom CC. Nah, kan kolomnya terlalu panjang, otomatis prosesnya nanti terlalu sulit, gitu ya. Nah, itu yang pegang ini siapa yang dataset ini ya?
datasetnya ini punyanya Mbak Sri Sinta, Mbak Lulu, sama Mbak Sylvia. Nah, itu bisa diubah dulu untuk yang data mining. Itu ya, sekaligus data warehouse sih. Jadi maksud saya gini aja, sama ketika ngumpulkan dataset, buat dataset, itu nanti jadiin aja tuh dataset itu jadi ujian data warehouse sama data mining. Jadi nggak perlu buat dataset dua. Ya gitu ya. Tapi pastiin tuh datasetnya bener gitu loh. Datasetnya itu sudah nggak itu lagi, sudah nggak perlu diubah-ubah lagi, sudah fix gitu. Karena nanti kalau diubah lagi ya susah lagi kan gitu. Karena memang labelnya kan berubah-ubah kan. Ya. Nah, ini untuk yang terakhir itu New Car Sales in Norwegia. Ini ngapain ya ini? Lihat dulu. Ya, itu yang cost prediction bisa diubah tuh. Nah, ini terlalu singkat ini, terlalu sederhana sekali. Ya, terlalu sederhana ini. Tapi bisa kok dipakai, cuman hanya terlalu sederhana. Nanti kalau terlalu sederhana, masalahnya ketika digunakan untuk machine learning itu datanya jadi nggak valid, jadi antara overfitting atau underfitting gitu ya. Nah, ini mungkin bisa cari dataset yang lain. Kalau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Soalnya ini kan sudah itu kan sudah apa cocokkan. Tapi ya cocoknya cuma dipakai untuk itu aja sih, dipakai untuk data warehouse, bukan dipakai untuk data mining, karena dia terlalu sederhana dan variabelnya itu cuman berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 year, months, make, quantity, sama PCT ini apa ya? Nah, ini juga ada tambahan nih, apa ya PCT ini 00, itu nggak tahu saya. Gitu ya. Ini bisa diubah dulu untuk yang dataset yang ini tadi yang Yukar Sales in Norway. Nah, intinya itu buat cari dataset itu yang gampang-gampang aja. Jangan cari dataset yang susah. Kalau ini punya siapa nih? Mas Muhammad Al-Fikri Ghazali, terus sama Mas Andika gitu ya. Yang apa ini New Car Sales in Norway yang ini itu bisa diubah dulu. Karena dia labelnya variabelnya terlalu sedikit, terus di lain sisi kolomnya kita nggak terlalu dapat banyak informasi dari dataset ini. Gitu ya. Kalau ini dipakai untuk data warehouse cocok karena dia nggak terlalu banyak. Jadi nanti belajarnya nggak terlalu sulit. Tapi kalau dipakai untuk data mining, apa yang mau diklasifikasikan kan gitu. Mau diklasifikasikan berdasarkan tahun kah atau diklasifikasikan berdasarkan apa ya? Berdasarkan quantity atau diklasifikasikan berdasarkan tahun, quantity atau manufacturing. Ini kan ada Toyota, VW, Peugeot, Ford, Volvo, Skoda dan sebagainya. Nah, itu bisa diklasifikasikan berdasarkan manufacturing, berdasarkan pabrikan. Tapi ketika diklasifikasikan berdasarkan manufacturing itu juga susah karena variabelnya nggak ada, variabelnya cuma quantity sama PCT ini, ya, yang lain cuma year sama month, gitu ya. Itu bisa diubah dulu. Jadi yang datasetnya beres itu cuma satu nih, ini udah beres. Ini saya kasih warna dulu. Nah, nih. Ini udah beres, ini gampang nih. Ini dimasukkan ke data warehouse bisa, dimasukkan ke data mining bisa. Ini punyanya Mbak Miftahul Mubarokah, Mbak Hafidatul Karima, sama Mbak Resin Firzasa, gitu ya. Berarti dataset ini sudah beres. Yang warna kuning udah beres. Yang lain ini bisa diubah dulu. Gitu. Karena daripada zaman mempersulit diri sendiri gitu loh. Ya kalau memang sudah paham data science sih mau diapa-apain dataset model apapun juga pasti bisa. Tapi kan teman juga masih awam kan, masih baru dapat itu kan, masih baru dapat perkuliahan data mining itu baru semester 4 gitu. Itu ya, jadi itu diubah dulu, nanti silakan dikumpulkan supaya saya tahu ketika dataset itu benar atau salah. Ya sebenarnya nggak ada dataset yang benar, nggak ada dataset yang salah. Hanya saja ketika ketika dibuat untuk klasifikasi atau clustering itu nanti supaya nggak sulit gitu aja loh. Itu ya, itu beres. Untuk masalah masalah data mining beres. Nah, sekarang kita bahas masalah data warehouse. Yang data warehouse itu saya jelaskan untuk instalasi aplikasi ETL-nya, aplikasi Pentaho-nya, sama UAS-nya apa aja tuh yang dikumpulkan nanti ya. Kalau UAS-nya kan tadi sudah ya, cuman prosesnya ini harus detail sih supaya sama nggak bingung. Nah, saya buka lagi yang untuk
Saya buka lagi untuk yang ini. Nah, ini untuk yang UAS. Jadi yang untuk UAS itu Saman wajib menginstal Pentaho di laptopnya. Jadi di laptop ketuanya boleh atau di laptop anggotanya boleh. Intinya kan itu satu kelompok kan 2 mahasiswa ya. Jadi nggak harus dua-duanya buat ETL sendiri-sendiri, nggak harus. Tapi kalau seumpama dua-duanya membuat sendiri-sendiri ya nggak apa-apa. Berarti nanti nilainya jadi makin baik. Karena memang saya jadi tahu kan kemampuan per individunya itu kayak gimana. Tapi kalau mau satu kelompok satu file juga nggak apa-apa, karena kan ini hanya apa ya, aturannya kan satu kelompok satu file kan. Tapi kalau mau buat dua juga malah makin baik gitu ya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini itu sebetulnya saya tekankan ke install Pentaho-nya. Jadi Saman kalau installnya ini gagal, otomatis ya nggak ada UAS, otomatis UASnya juga gagal gitu ya. Saya ini gimana ya ngecilinya, segini aja lah, saya slideshow aja. Nah, jadi step by stepnya itu nanti kita praktek dulu. Kalau Saman bingung, nanti rekamannya saya share habis ini. Ini kan saya record nih, saya record, nanti bisa dicek dulu rekamannya. Nah, jadi Pentaho itu adalah software untuk ETL sederhana. Ya nggak sederhana sih, bisa sederhana, bisa fiturnya itu macam-macam, bisa sampai big data, bisa sampai joint operation, bisa sampai validasi. Berhubung karena waktunya nggak cukup, otomatis kita ujiannya itu basic ETL. Yang penting Saman paham ETL itu apa, extraction from load, dan apa ini prakteknya seperti apa gitu ya. Nanti khawatirnya ketika Saman kerja nggak tahu tuh ETL itu apa gitu ya. Nah, step by stepnya unduh file Pentaho data integration, Java development kit, dan Java runtime environment di link ini. Nanti saya share untuk presentasinya ini. Terus yang kedua, install JDK dan JRE di laptop atau komputer, ekstrak file PDE CE 940034.zip. Yang keempat, buka sistem environment variabel di laptop atau komputer dengan cara klik start menu dan ketikkan env tanpa tanda petik. Nah, ini saya jelaskan dulu step by stepnya satu persatu. Nah, caranya gini berarti, yang tadi itu. Caranya itu kayak gini. Kalau seumpama nggak mau download, ini kan 600 MB ya. Kalau dibuka itu filenya itu kayak gini. Kalau dibuka itu ya isinya itu ada JDK22, ada JRE 8U411, ada MySQL connector sama PDICE. Nah, 4 file ini kalau diunduh itu jumlahnya sekitar 602 MB nggak salah. Ya, kurang lebih 602 MB. Nah, kalau Saman nggak mau ini, nggak sampai ya, bentar ya. Saya cek dulu ya. Saya khawatirnya pakai datanya habis tuh buat download ini gitu. Saya cek dulu yang Pentaho berapa ya ini totalnya ya. Nah, 602 MB. Jadi kalau mau download tuh paling enggak ya pakai data 1 gigaan lah, disiapin tuh untuk download ini aja. Tapi kalau nggak mau download bisa copy ke kantor, bisa copy ke SMK Dwi Bakti ya. Nanti saya kopikan yang filenya yang ini daripada download kalau ada yang mau ke sini gitu. Nah, tadi itu mana tadi itu? Unduh file Pentaho. Jadi ada yang mau download silakan, ada yang mau ngopi silakan. Nah, terus apa tadi? Install JDK sama JRE di laptop atau komputer. Nah, kalau sudah mengunduh, kalau sudah mengcopy, nanti kan ada 4 file tuh, ada JDK sama JRE. Nah, kalau seumpama di laptopnya itu sudah ada Java, itu bisa diinstal dulu. Waktu hari Sabtu kita praktek bersama di kelas sore, itu ada teman saya yang versi Javanya itu nggak cocok sama si Javanya ini, Java yang dipakai untuk apa itu PDI-nya ini dipakai untuk Pentaho-nya itu. Akhirnya ketika dia melakukan melakukan load ke SQL itu gagalnya karena di situ the version of Java is newer update apa gitu loh. Pokoknya intinya Javanya itu nggak sesuai sama untuk yang Pentaho gitu ya.
Jadi bisa di-uninstall dulu, di install yang 2 file ini. Nah, cara uninstallnya gimana? Cara uninstallnya itu di control panel. Di control panel itu tinggal cari aja di control panel uninstall a program. Nah, itu ya. Di sini cari yang apa ini Java. Mbak saya cek dulu ya. IJJ. Nah, ini kan Javanya ini saya cocokkan sama Java yang untuk Pentaho. Ada Java 8 update 411 41164 bit sama SE development kitnya 22 cocok kan. Nah, JRE-nya juga sama tuh. Itu. Jadi nanti perhatikan di laptop samaan itu Java-nya itu sudah ada apa belum. Saya khawatirnya Java itu nanti akan crash sama untuk yang digunakan di Pentaho gitu ya. Terus ya. Nah, cara installnya tinggal diklik aja 2 kali. Klik 2 kali. Ini kan kebanyakan Windows 11 kan laptopnya. Jadi ya kira-kira sama lah. Terus nanti gini, kalau laptopnya itu Intel Celeron itu bisa dipakai, tapi nah ini kan karena dia sudah terinstall ya. Tapi karena Pentaho itu kan cukup berat aplikasinya. Jadi ketika pakai Intel Celeron itu nanti akan memakan waktu yang cukup lama ketika dia buka aplikasinya atau loadingnya itu cukup lama. Tapi bisa dipakai, tapi loading awalnya itu lama gitu aja dah. Atau mungkin yang masih Core i3 Gen 2 atau Gen 4 nanti agak cukup lama untuk loading aplikasinya. Kalau ini udah Core i3 Gen 10 ke atas nggak ada masalah. Itu ya. Nah, nanti cara installnya itu tinggal diklik 2 kali. Terus karena punya saya sudah terinstall, jadi munculnya kayak gini. The software has already been installed on your computer. Would you like to reinstall it? Kalau saya kan karena sudah terinstall ya enggak. Berarti nggak perlu diinstal lagi. Sama yang JRE itu juga sama, cara installnya klik 2 kali, terus nanti munculnya juga kayak gitu tadi, kotak dialog itu tadi. Pastikan ketika install itu sampai ke finish gitu ya, sampai ke beres, sampai ke finish, terus di kontrol panel itu ada di uninstall program itu aplikasinya itu muncul gitu loh. Nah, welcome to Java updated version system ini bisa diinstal kalau punya saya karena sudah terinstall jadi munculnya remove. Kalau belum terinstall nanti cuma satu tombol aja install gitu aja udah. Itu ya karena ini sudah karena ini sudah terinstall di laptop akhirnya munculnya remove gitu. Tombol remove-nya itu muncul gitu. Itu beres. Berarti dua aplikasi ini diinstal dulu. Terus habis itu ngapain lagi tuh? Habis itu buka sistem environment variable lah, extract file dulu ya. Extract file dulu, ini klik kanan. Yang PDI klik kanan, open with WinRAR. Ekstraknya bisa pakai WinRAR, bisa pakai 7zip, bisa pakai yang lain terserah sih. Ini bisa diekstrak ke mana ya? Saya taruh mana ya? Taruh sini aja lah. Pentaho install, ini Pentaho. Aplikasi Pentaho. Aplikasi Pentaho. Nah, diekstrak dulu. Jadi Pentaho ini nggak perlu install, tinggal diekstrak aja tuh. Tinggal diekstrak, aplikasinya portable. Tapi yang penting Javanya itu jalan karena Pentaho itu dia itu yang dipakai itu sistemnya Java. Jadi kalau Javanya nggak ada ya dia Pentaho-nya nggak mau running. Ya. Nah, setelah diekstrak tadi ngapain lagi nih? Kita diekstrak, terus buka sistem environment variable di laptop atau komputer dengan cara klik start menu dan ketikkan env tanpa tanda petik. Nah, kita buka di env. Nah, ini muncul ini kan, muncul ini. Terus langkah selanjutnya ngapain lagi? Langkah selanjutnya pilih environment variable, pilih new di bagian sistem variable. Nah, di slide yang ini itu maksudnya itu ini. Environment variable, pilih new di bagian sistem variable. Nah, yang ini ya. Bukan yang atas ya. Ini kan ada new-nya ada dua atau ada user variable sama sistem variable. Yang dipilih itu yang sistem variable. Klik new, variable name-nya itu diisikan sama kayak yang ini. Tambahkan file java.exe yang ada di folder instalasi JRE dengan cara klik browse file, isi variable name, dan jika sudah ditambahkan maka variable value maka klik OK. Nah, ini ditambahkan untuk Java exe-nya yang JRE. Nah, caranya gini. Jadi Pentaho, ini saya kasih nama Pentaho Java. Gitu. Variable value-nya dia kan nyari yang apa tadi? Nyari yang Java exe ya, Java exe di folder JRE. Nah, itu berarti di sini
local disk C, Java, program file Java. Nah, itu yang dipakai itu yang apa tadi? Dipakai itu JRE 1.8. JDK sama JRE. JRE-nya kok nggak ada. Program file Java, JDK. Saya cek dulu di program filenya. C, program file Java, JDK. Coba ya, saya install dulu ya. Khawatirnya kelewat nih. Java. Kali sering di-uninstall juga nih di laptop ini juga. Mana tadi Pentaho? JRE. Install. Cancel. Nanti JRE-nya ditambahkan, terus folder JRE-nya sama JDK-nya gitu ya. Jadi ada 3 step tuh. 3 step nambahkan Java ke virtual environment Windows-nya itu. Nah, ini kan yang JRE dulu. Saya install dulu. Kayak sempat di-uninstall deh waktu itu, hari Sabtu itu. Tunggu dulu. Environment variable. Kalau di sini sih nggak hilang ya, soalnya di sini kan sudah ada, tapi foldernya hilang. Nah, beres. Environment variable, klik new, close. Terus variable name-nya Pentaho Java, Pentaho JRE, ini juga bisa. JRE exe. Variable name-nya itu ini ya, terserah sampean tuh, bisa namanya ikut ini, bisa yang lain. Karena kan cuma nama aja tuh. Yang penting itu variable value-nya. Kalau variable value-nya itu salah ya Pentaho-nya nggak bisa dibuka. Ya, kita browse file dulu. Mana tadi? Nah, ini JRE-nya muncul nih. Java JRE 1.8, bener nggak? JRE 1.8, sistem variabel ya, Pentaho JRE 1.8, terus ke folder bin, terus cari di sini Java exe HIJ. Nah, ini Java exe. Nah, ini kalau punya sama tuh nggak muncul ekstensinya, ini kan ada ekstensinya tuh, ada DLL, ada exe, ada JPL, macam-macam ya. Kalau nggak muncul, itu cari yang application, tipenya application. Jadi logonya Java, logonya kayak apa nih, cangkir apa ya, cangkir kopi loh, kayak cangkir kopi ini. Terus dicari yang tipenya application. Kalau sudah di open, nah muncul kayak gini, C program file Java JRE 1.8/bin/java.exe. Kalau sudah di oke gitu ya, karena punya saya sudah ada, jadi nggak saya oke ya, beres. Nanti munculnya kayak ini, keliru bisa. Munculnya itu kayak nih, gini. Kalau sudah berhasil munculnya kayak gini. Terus yang kedua, kita nambahkan direktorinya. Kalau yang tadi itu kan exe dari Java-nya, filenya. Yang kedua itu direktorinya. Nah, direktori dari dari JRE 1.8. Nah, caranya sama, diklik new, variable value-nya itu bisa dibuatkan kayak gini, Pentaho Java directory. Nah, variable value-nya, karena tadi kan file tuh, kalau yang file itu kan browse file, kalau directory ya dia milihnya browse directory. Kita browse directory, disk PC, local disk C ya, local disk C, program file Java. Nah, yang dimasukkan itu yang ini foldernya, C program file Java JRE 1.8 sama dengan ini gitu ya. Jadi yang tadi itu JRE exe, yang ini JRE folder gitu.
Kalau sudah di oke gitu. Nah, munculnya nanti seperti ini. Tuh, gitu ya. Yang terakhir adalah terus yang kayak ada yang mau join. Gimana Mas? Ada yang ditanyakan? Mas Davi? Di sini apa ini? Mengangkat tangan soalnya. Halo, halo. Ya. Gimana? Bentar Pak, pindah-pindah. Enggak ya? Ya wes, berarti saya lanjutkan dulu ya. Pak, gimana? proses instalasi ini nggak kelihatan Pak, nggak ikut share screen. Oh iya dah. Sik. Bentar. Saya stop share dulu. Berarti dari tadi itu nggak muncul. Sik. Enter screen aja. Nah, ini muncul nggak nih? Pengen tahu installnya ini muncul nggak? Udah Pak. Nah, yang ini muncul nggak? Muncul. Oh ya wes, berarti tadi nggak muncul ya? Iya udah muncul. Tak pikir aku sih nge-lag ya Pak. Oh alah, nggak ngomong kayak mana? Terus nggak apa? Salah share screen berarti. Harusnya yang enter window. Ya, berarti saya ulang dulu ya. Yang untuk Java-nya tadi itu, aduh, paling ulang Rek. Ya, yang untuk Java-nya itu, ini kan udah paham kan? Yang step ini udah paham. Nah, di download ada JDK JRE sama PDICE. Nah, habis itu diketikkan INV di ini nih di apa ini sistem properties di start menu ya. Di start menu diketikkan INV. Nah, muncul kayak gini, startup and recovery system properties. Nah, itu diklik yang environment variable. Nah, kalau sudah diklik, itu dia munculnya kayak gini. Itu diklik yang sistem variable, bukan diklik yang user variable. Nah, di sistem variable itu diklik new. Nah, di step selanjutnya yang disuruh masukkan itu apa? Yang dimasukkan itu adalah java.exe-nya. Itu yang JRE 1.8. Nah, di JRE 1.8 kita kasih nama file, contoh ini Java JRE Pentaho Java exe gini ya. Pentaho JRE aja lah supaya jelas. Nah, variable value-nya itu dicari filenya. Nah, file dari JRE 1.8 di local disk C, program file, terus cari di sini Java JRE 1.8. Nah, di situ ada folder bin. Nah, cari di situ java.exe. Nah, kalau punyanya teman-teman itu nggak ada exe-nya, nggak ada ekstensinya, itu cari yang tipenya application, gitu ya. Cari yang tipenya application, dia logonya kayak cangkir kopi ini. Nah, Java di open, nah muncul di sini C program file Java JRE 1.8 bin java.exe. Kalau sudah di oke. Nah, berhubung karena di laptop saya sudah ada, berarti kan nggak usah tuh. Saya cancel aja ya. Nah, nanti munculnya kayak ini. Mana tadi? Jadi nggak ada. Oh, ini munculnya kayak ini. Nah, munculnya kayak ini. Kalau variable name-nya itu terserah. Bisa ikut ini atau sama kasih nama variabel yang lain. Yang penting itu variabel value-nya. Udah ya. Itu yang Java exe yang JRE 1.8. Nah, yang kedua itu itu directory untuk JRE-nya. Tadi itu file exe-nya JRE, yang ini directory JRE-nya. Nah, directory JRE-nya itu sama kita caranya nambahkannya. Diklik new, variable name-nya Pentaho Java directory. Variable value-nya itu bukan yang browse file, tapi yang browse directory. Browse directory ke local disk C. Mana tadi? Local disk C, program file Java itu JRE 1.8. Oke, udah kayak gini. Yang tadi filenya, yang ini direktorinya atau foldernya. Udah, kalau sudah tinggal di oke. C program file Java JRE 1.8 gitu ya. Muncul ya. Nah, itu sama dengan yang di step yang ke
step yang ke-8, JRE 1.8. Nah, berarti JRE 1.8 directory sudah ditambahkan, JRE exe-nya juga sudah ditambahkan. Terus langkah selanjutnya itu kita nambahkan JDK-nya. Nah, sampai sini penambahan Java-nya sudah selesai sebetulnya. Di langkah terakhir, nah kalau sudah kan munculnya kayak gini tuh, muncul dua di sini kan, ada Java Home sama Java yang exe. Nah, di langkah terakhir itu kita tambahkan JDK-nya, yang tadi JRE-nya, yang ini JDK-nya. Nah, JDK-nya nambahkannya sama caranya, diklik new, variable value-nya itu kita tambahkan home-nya, tapi kita tambahkan home-nya bukan exe-nya. Jadi yang JDK-nya itu home-nya ya, bukan exe-nya ya. Jadi bedakan antara antara directory sama filenya. Kalau filenya itu exe-nya, kalau directory itu folder dari installernya itu. Nah, yang JDK-nya itu yang dicari bukan filenya tapi directory-nya. Kita browse directory, terus dicari di sini. Mana tadi? Java, program file, Java. Nah, itu JDK 22. Oke, udah. Itu ya, bener ya, JDK 22. Nah, JDK, Java Development Kit. Nah, kalau sudah di oke, terus nanti akan ada 3 variabel environment yang baru, Java Home Directory JDK, Java JRE Directory, sama Java exe Directory. JRE exe Directory, itu ya. Nah, 3 file ini harus ada. 3 file ini harus ada di 3 sistem environment itu harus ada di laptop sampean. Kalau mau menjalankan Pentaho, kalau apa ini nggak ada salah satu, ya berarti otomatis Pentaho-nya nggak bisa dibuka. Gitu. Itu ya. Terus habis itu kita akan tadi sudah ekstrak tuh, sudah ekstrak yang Pentaho-nya ini saya delete lagi wes. Tadi kuadernya nggak share screen. Nah, PDICE-nya ini dibuka pakai WinRAR bisa, dibuka pakai 7zip bisa. Nah, ini diklik ke Pentadata Integration ini, diklik, ditaruh di luar. Ditaruh di luar, saya taruh di ini aja lah, di Pentaho install. Belajar Pentaho. Ya. Nah, kalau sudah oke. Nah, jadi ini nggak perlu diinstal, tinggal diekstrak aja, dikeluarkan aja filenya itu. Nah, kalau sudah muncul di sini, nah data integration itu diklik yang spoon.bat. Spoon.bat ini ya, spoon.bat. Kalau nggak muncul esensinya ya cari aja yang Windows batch file, gitu ya. Spoon namanya spoon Windows batch file, karena spoonnya itu ada 4 tuh. Spoon.bat, spoon comment, spoon ICO, spoon PNG, spoon SH, gitu ya. Jadi pilih yang spoon tapi yang tipenya Windows batch file, gitu, beres. Nah, kalau sudah diklik 2 kali. Nah, munculnya kayak gini. Itu ya. Itu ya lumayan lama sih. Kalau first time open di laptop itu agak lama karena dia ya butuh itulah, mungkin butuh penataan filenya dulu. Karena memang ya file ekstraksi itu nggak kayak file installer. Kalau file installer itu kan dia tinggal manggil DC-nya aja. Kalau kalau yang ekstraksi itu kan nggak harus manggil DC kan, dia di D bisa, di folder yang lain bisa, di drive yang lain bisa, begitu. Makanya kadang agak lama. Nah, ini loading. Ini kalau laptopnya Intel Celeron itu kayak agak lama bukanya kayaknya. Soalnya ini pakai Core i3 aja ya sekitar 30 detikan lah. Ya. Nah, ini yang kemarin kelas sore. Nanti munculnya kayak gini. Ini ya, transformation sama job gitu. Nah, ini first time ketika selesai menginstal, selesai mengekstrak si Pentaho. Itu, beres. Nah, ini saya close dulu karena masih ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu, nah sampai kayak gini nih, harus sampai kayak gini. Nah, ya, ini sampai ke langkah terakhir. Langkah terakhir untuk supaya Pentaho-nya bisa dibuka. Oke, sampai sini beres. Spoon.bat-nya diklik 2 kali muncul si aplikasi Pentaho-nya itu tadi. Nah, kayak gini.
gitu ya, beres. Habis itu apa ya? Habis itu kita tambahkan yang plugin MySQL Connector. Nah, plugin ini fungsinya untuk melakukan loading file ke dalam bentuk SQL. Jadi kalau nggak ada plugin ini, otomatis file SQL-nya nggak bisa di-create, nggak bisa dibuat. Nah, menambahkan plugin di Pentaho dapat dilakukan dengan mudah dengan cara mengekstrak file yang ditambahkan ke dalam file system. Contohnya adalah file MySQL Connector J840 zip ini dikopikan file hasil ekstraksinya ke dalam folder data integration /lib /lib gitu ya. Nah, caranya cuma gini aja kalau mau nambahkan plugin baru. Jadi dari ini, dari mana tadi? Dari MySQL Connector J840.zip ini diklik kanan dulu, dibuka dengan WinRAR lagi. Nah, ini taruh di luar. Taruh di luar, di OK. Nah, kan muncul kayak gini kan, MySQL Connector J840. Nah, yang di copy itu yang ini, .jar-nya itu di copy ke mana tadi? Ke bin ya, saya lupa tuh. Ke data integration /lib. Nah, dikopikan ke ini, masukkan ke folder lib. Pastekan di sini. Nah, udah kayak gini. Ini cara untuk apa ini? Cara untuk mengkopikan library, mengkopikan plugin. Jadi kalau mau nambahkan plugin yang lain bisa, nggak harus MySQL kok, big data atau apa itu bisa ditambahkan di sini. Jadi nggak usah diinstal aja, tinggal di copy aja. Yang penting Java-nya sudah terinstall, gitu ya. Nah, itu untuk instalasi instalasi Pentaho sama plugin MySQL Connector, itu beres. Nah, sampai sini berarti sudah finish instalasinya karena sudah melewati 2 step. Yang pertama instalasi Pentaho, yang kedua instalasi MySQL Connector. Mengkopikan plugin MySQL Connector ke Pentaho gitu. Udah sampai situ beres ya. Sekarang kita masuk ke ETL-nya. Nah, ke ETL-nya itu gampang sih sebetulnya. ETL-nya cuma gini aja. Karena kita kan simple ETL kan. Dibuka lagi aplikasi Pentaho-nya. Nah, munculnya kayak gini ya. Sambil saya lihat di sini soalnya. Nah, di aplikasi Pentaho itu ada transformation sama job yang di sebelah kiri. Nah, ketika kita membuat ETL baru itu di transformation itu diklik new. Diklik new, munculnya kayak gini, ada input, output, streaming, transform, utility, flow, scripting, Pentaho, server, lookup, join, data warehouse dan sebagainya. Nah, betulnya kalau dari pertemuan pertama itu ya sampai sini, sampai ke data warehouse combination, dimension, join, lookup dan sebagainya. Ini kan sampai panjang kan, sampai jauh kan, sampai ada kriptografinya lagi. Nah, gitu ya. Nah, berhubung karena ini simple ETL, berarti yang kita pakai itu input, output sama transform. Gitu ya. Langkah pertamanya kan di input dulu, terus di transform, baru di output gitu ya. Nah, yang input itu kita kopikan file dari kita masukkan file dari Kaggle itu tadi, dari datasetnya itu tadi. Biasanya datasetnya itu bentuknya CSV. Kalau seumpama datasetnya sama itu bentuknya Excel ya, berarti yang dipilih yang ini, Microsoft Excel input, bukan CSV file input. Tergantung dari file mentahnya yang mau di yang mau di copy, yang mau di ETL, apakah Excel atau CSV. Biasanya itu kalau download dari internet bentuknya CSV gitu ya. Nah, si CSV ini diklik 2 kali, step name-nya itu diganti extract itu. Kalau nggak diganti juga nggak apa-apa, tapi masalahnya kalau nggak diganti, saya khawatirnya Pak Reza itu salah paham, karena nanti filenya kan saya kirimkan ke Pak Reza semua. Nah, terus sama biarkan default tuh, ada CSV file input, ada apa. Saya sih paham, tapi kalau orang lain nggak paham kan kasihan kan, malah apa ya, aneh gitu loh. Mungkin mikirnya kok saya ngasih nilai A, tapi Pak Reza nganggapnya kok ini nggak sesuai standar. Nah, saya khawatirnya di situ. Jadi supaya persepsi saya dengan persepsi Pak Reza itu sama.
Nah, nanti ketika file Saman kirim di Google Form untuk UAS-nya itu, saya nggak utik-utik tuh. Saya nggak otak-atik, cuma yang penting saya buka, bisa dibuka jalan, maksudnya bisa dibuka itu running, terbuka filenya udah. Tapi masalah namanya kayak apa, masalah dia errornya kayak apa, saya juga nggak mau mengubah atau memperbaiki, karena itu kan dari Saman sendiri kan. Itu ya. Nah, step name-nya itu diubah ke ekstrak, diganti ke ekstrak data, karena ETL itu kan singkatan dari ekstrak, transform, dan load. Berarti kan ekstrak dulu, transform, terus load kan. Nah, ekstrak data itu dipilih, file name-nya itu dipilih dari file yang Saman unduh tadi. File yang Saman unduh tadi itu kan dari Kaggle itu ya. Kalau dia sudah saya nyatakan tadi kan sudah ada yang benar tuh, yang apa tadi, water quality nggak salah. Nah, itu bisa dibuat untuk yang data warehouse, atau yang punyanya Mas siapa tadi, Mas Andika itu, walaupun nggak terlalu banyak variabelnya, tapi bisa dipakai untuk data warehouse, karena data warehouse itu nggak mementingkan label, nggak mementingkan variabel, dia mementingkan kolom sama mementingkan baris gitu ya. Nah, jadi walaupun datanya nol juga nggak apa-apa ya gitu, nol itu kosong itu gitu. Nah, D ke Pentaho install ya, belajar Pentaho, sorry ke dataset. Nah, ini saya pakai yang Spotify final dataset. Nah, di open terus di preview. Di get fill dulu, di get fill, di oke. Nah, muncul kayak gini nih, ada position, artist name, song name, days, top 10 sama peak position. Nah, kalau mau di preview itu bisa di preview dulu. Nah, isi dari datasetnya itu kayak gini, gitu ya, Postmelon dan sebagainya, tapi ke bawah-bawah ini gitu. Nah, semakin panjang dataset sampean itu otomatis kolomnya semakin panjang ke kanan, tergantung dari dataset masing-masing. Nah, kalau sudah di oke, nah habis itu kita transformnya kita cek dulu pakai ini nih, transform. Kita pilih yang select value. Nah, fungsi dari select value ini apa? Kita mau mengubah, kita mau mengganti, dan kita mau menghapus kolom yang nggak perlu, gitu ya. Nah, yang penting kalau kita menggunakan Pentaho, menggunakan aplikasi GUI, yang penting logikanya itu jalan, gitu ya. Jadi yang saya maksud itu gini, kamu Saman kan nggak perlu ngoding, otomatis kan Saman harus bisa menyambungkan kan, harus bisa melogikakan. Oh, dari fitur ini ke fitur ini, dari apa kolom ini ke kolom ini, terus dari apa itu ngarani apa sih, dari fiturnya itu harus bisa saling terkait gitu loh, nggak ketuker-tuker. Kalau ketuker-tuker ya otomatis nanti outputnya juga salah gitu kan. Nah, cara menyambungkannya itu dari select value itu disambung ke extract data ini ya, main input of step. Nah, kalau nyambungnya keliru itu yang terjadi nanti error. Jadi contoh ya, dari extract data ke select value kan ini keliru kan, kelirunya dari ini loh, dari segitiganya ini loh, arahnya ini loh, ini dari kiri ke dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan itu ya. Yang benar itu dari kiri ke kanan nih. Jadi dari value sambung ke extract data. Nah, nanti si arah panahnya itu dari kiri ke kanan. Jadi dia bacanya dari extract data dulu ke transform gitu ya. Nah, select value itu diganti ke transform table atau apa gitu lah. Transform table di get fill lagi. Nah, di get fill, nah yang bingung itu yang di sini. Kemarin tuh yang kelas karyawan tuh. Nah, yang di sini ini kan ada position, artist name, song name, days, top 10, big position, big stream sama total stream. Nah, ini bisa di rename. Jadi kalau saya nyontohkannya yang sederhana aja. Jadi dari artist name itu saya rename jadi artis, yang song name itu jadi judul. Ini cuma dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja sih. Days itu jadi hari, terus top 10 itu juga jadi top 10, terus yang total stream itu jadi total putar gitu ya. Ini jadi bahasa Indonesia semua kan. Nah, karena kita nggak butuhkan kolom position, peak position sama peak stream, itu bisa di delete, di remove. Nah, position mana tadi yang nggak butuh, berarti apa aja yang nggak butuh, yang mau kita remove berarti kan position, peak position sama peak stream. Nah, yang ini berarti kita hapus. Jadi ini tinggal dibalik aja ya. Yang remove itu apa ini? Yang remove itu apa nih ngarani? Yang mau dihapus. Terus kalau yang
apa yang ditinggalkan di sini itu berarti yang mau kita pakai itu gitu. Bedanya kan itu. Nah, kalau yang ini kan yang mau di remove itu position, peak position sama total stream itu jangan diisi, jangan yang di rename itu jangan diisi. Yang di rename itu yang mau kita pakai. Nah, yang di remove itu kebalikannya, gitu ya, paham ya? Jadi position, peak position sama peak streamnya jangan dihapus yang di sini karena kita mau remove. Kalau sama nanti ketukar-tukar, otomatis ya hasil dari transformnya juga akan salah. Gitu ya. Nah, kalau sudah di oke, nah baru kita sort row. Nah, fungsi dari sort row itu apa? Fungsi dari sort row itu kita mau kita mau ini nih, coba saya mantau nih. Kita mau nah, kita mau ini nih, mau mengurutkan dari total streaming, dari nama artis atau dari apa ini variabel yang lain. Ini kan nggak urut kan. Dari posisi 1 sampai posisi 50 itu anggapnya sampai 50 ya. Sampai 50 dia kan nggak urut tuh. Nama artisnya sih juga nggak urut, nama apa ini nama lagunya juga nggak urut, terus total streamingnya juga nggak urut. Ada yang di sini 883 juta, di sini 613 juta. Ini berapa? Nah, ini kita urutkan dari total streamingnya. Kalau untuk yang di short row-nya itu terserah sampai nanti. Kalau sama mau buat yang datasetnya kayak apa, saya nggak tahu studi kasusnya kayak gimana. Yang penting nanti ada proses transformnya itu bisa diurutkan atau bisa ditransform dulu. Yang penting proses transformnya itu ada. Syukur-syukur kalau standar kayak gini gitu ya. Ini kan standar untuk UAS kan. Nah, ini juga sama disambung dari short row ke transform table gitu ya. Nah, short row itu kita ganti namanya jadi sorting data, sorting tabel gitu ya. Kita get fill. Nah, karena saya ingin mengsorting dari total putar itu ya tinggal dihapus saja. Yang lain dihapus. Nah, kalau mau disorting dari artis juga bisa, disorting dari judul lagu juga bisa. Kalau saya kan mau sortingnya lewat total putar kan. Jadi saya pengen tahu nanti jumlah total putar yang paling rendah sampai ke dari paling rendah ke yang paling tinggi. Itu ya total streamingnya itu loh. Nah, kalau sudah di oke, baru kita output. Nah, kita output itu bisa dijadikan SQL atau bisa dijadikan apa tadi Excel. Nah, berhubung karena prinsip dari data warehouse itu kan dia dia execute sama read, bukan CRUD kan, bukan create, read, update, delete. Nah, sebelum dimasukkan ke SQL itu jadikan dulu ke Excel gitu. Tujuannya karena kita supaya tahu oh file saya ini udah bener apa masih ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah ya diperbaiki dulu sebelum dimasukkan ke data warehouse gitu ya. Nah, ini diganti load ya bener ya. Start ya bener load tabel load to tabel gitu. Nah, file name-nya itu di browse dulu, ditaruh di Pentaho jika elemen OBG. Jika OBG Pentaho, terus ke Pentaho install, belajar Pentaho. Nah, saya taruh sini aja lah. File name-nya output. Udah simpan, oke. Udah. Kalau sudah, nah sebelum dia dijalankan, sebelum dia di run, itu disimpan dulu. Jadi dia nggak bisa di run sebelum file ini disimpan. Nah, di save dulu, masukkan ke satu folder yang sama. Mana tadi? Pentaho install, belajar Pentaho, taruh sini aja lah. Nah, file name-nya itu bisa diserah sih. Gini aja udah. Simpan. Bisa diisi terserah ya, kalau file name itu nggak ada ketentuan. Klik run, nah muncul kayak gini nih. Udah, ini masih proses. Nah, ini kan bisa kelihatan kan dia proses. Nah, sampai terakhir itu muncul spoon the transformation has finished. Itu ya, dan semua data di sini, semua proses di sini itu dia centang, nggak ada proses yang hilang. Gitu ya, beres ya. Nah, sekarang kita cek di hasil dari ekstraksinya tadi itu, hasil dari loadnya. Mana tadi? Output.
Udah ya, beres ya. Dari artis, judul, hari, top 10, total putar. Padahal data mentahnya itu kayak gini. Jadi, data mentahnya itu kayak gini padahal. Nah, jadi dari data yang amburadul kayak gini, ya itu jadi data yang rapi. Ya kan, dari position artist name ini kan susah kan dibaca. Terus sekarang jadi datanya rapi, gitu ya. Dan ini disorting berdasarkan total putar yang terendah sampai total putar yang tertinggi. Semakin ke bawah dia semakin tinggi. Gitu. Udah. Ini untuk yang di Excel. Nah, yang di Excel itu nggak perlu dikumpulkan. Yang di Excel itu untuk pengecekan aja sebelum sama masukkan ke SQL. Tapi kalau mau berani masukkan ke SQL-nya langsung juga nggak apa-apa, karena kan masih belajar kan. Nah, cuman kalau saran saya itu walaupun sama masih belajar, ya sesuaikan dengan standar yang ada gitu loh. Ketika membuat sebuah data warehouse di kemudian hari atau di perusahaan lain nanti ya, itu ya gitulah konsepnya gitu loh. Jadi nggak ada data warehouse itu dimasukkan terus diedit, itu nggak ada. Ya dia setelah dimasukkan ya sudah, karena prinsipnya itu adalah execute dan read, bukan execute read write, bukan bukan create read bukan create read tapi delete, tapi execute terus di read gitu aja. Gitu aja. Makanya sebelum dimasukkan ke SQL itu di cek dulu di Excel, itu begitu. Maksudnya itu begitu. Makanya kok di sini ada proses Excel-nya itu. Padahal kalau kita sudah tahu file itu nggak ada masalah, ya kita delete, ya kan? Kita delete. Sekarang jadikan ke bentuk SQL. Gini ya, tabel output. Nah, ke bentuk SQL. Ya, tinggal disambung aja tuh. Aduh, keliru bisa. Nah, di sini namanya sama, load to table. Connection-nya diklik new. Nah, diklik new, connection name-nya itu dikasih nama terserah sih, load atau apa gitulah. Ya wes load aja lah, load. Nah, di sini dipilih yang MySQL. Dipilih yang MySQL. Nah, di sini ya. Nah, sebelum ngetes itu kita masuk dulu ke apa, SAM atau Laragon. Nah, fungsinya di sini kita jalankan service MySQL gitu ya. Kalau pakai SAM itu Apache-nya nggak perlu jalan, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai Laragon, Apache-nya itu otomatis jalan. Jadi web servernya itu ada web servernya jalan, MySQL-nya juga jalan. Nah, kalau yang di SAM itu Apache-nya nggak harus jalan, yang penting MySQL-nya jalan, karena kita cuma butuh service dari MySQL-nya aja. Cuman kalau Apache-nya nggak jalan, otomatis PHP-admin-nya juga nggak ada, karena PHP-admin itu diambil dari service yang ada di Apache juga. Itu ya, itu diambil dari service web servernya. Itu udah, dari sini yang penting sudah di run, oke. Sekarang kita masuk ke hostname lagi. Hostname-nya adalah localhost. Localhost. Database name-nya itu contoh ya, load to load etl kelas pagi. Nah, database name-nya nggak usah di spasi, disambung aja kalau buat database name-nya, menghindari error. Username-nya root. Nah, kalau disamain biasanya nggak ada password biasanya. Jadi ketika masuk ke php-admin itu biasanya kan kalau di laptop Saman kan nggak ada passwordnya kan, jadi ketika diketikkan localhost / php-admin itu langsung masuk gitu loh, langsung masuk ke masuk ke tampilan bukan login, masuk ke tampilan homepage. Nah, kalau dia ada passwordnya itu otomatis ya kita loginkan dulu gitu ya. Nah, ini kan karena punya saya ada passwordnya ya otomatis harus login dulu gitu. Nah, setelah login baru kita buat basis data yang baru, kita buat database yang baru. Jadi kita buat database yang baru, sesuaikan dengan yang ada di sini, gitu ya. Passwordnya saya isi dulu. Nah, database name-nya itu harus sama dengan yang di php-admin. Nah, di sini saya buat database baru, copyin aja supaya sama. Nah, itu ya, beres ya. Nggak usah buat tabel, tapi buat database-nya aja. Buat database baru, namanya harus sama dengan yang di ini, yang di Pentaho. Kalau sudah diklik tes. Nah, pastikan bahwasanya connection to database-nya itu successful, gitu ya. Kalau sudah di oke. Nah, kalau sudah di oke, terus kita oke lagi. Terus di target tabel itu harus diisi. Target tabelnya itu contoh ya, load to ETL, gini dah. Load to ETL atau ETL aja lah, ETL gini ya.
Yang target skemanya nggak usah diisi, tapi target tabelnya juga harus diisi. Nah, kalau sudah kita SQL, nah di sini muncul create tabel ETL. Jadi Jasaman nggak perlu membuat tabel di sini, cuman buat database-nya aja. Nah, kalau sudah di sini kan ada create tabel ETL. Nah, yang biasanya error itu di varchar. Kenapa kok error? Karena varchar itu kan variabel, dia itu bentuknya string kan, jadi bisa diisi karakter, bisa diisi teks. Nah, karena di sini artis varchar 18 dan judul varchar 42, khawatirnya itu ada nama artis yang lebih panjang dari 18 karakter dan judul yang lebih panjang dari 42 karakter. Nah, artisnya itu diganti aja 100 karakter, yang judul jadi 200 karakter. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi yo nggak usah banyak-banyak lah. Maksudnya nggak harus sampai 1000, nggak harus sampai 2000, nggak harus 100 atau 200 itu berapa gitulah. Itu untuk menghindari ketika di load ke SQL nanti error gitu. Nah, kalau saya sih saya buat 100 sama 200, artisnya 100 variabel 100 string, judulnya 100 200 string gitu ya, 200 karakter. Nah, kalau sudah di execute, nah muncul apa result the SQL statementnya, tinggal di oke aja gitu ya. Kalau sudah di close terus di oke. Nah, sekarang kita simpan lagi. Nah, kita simpan lagi terus di run. Oke, ini saya clear dulu supaya teman tahu. Saya clear dulu, terus saya run lagi. Nah, ini proses dari ETL ya. Nih, saya print screen dulu lah. Nah, itu tadi yang proses berjalan tuh adalah proses dari ETL-nya, proses yang ada animasi di sini tadi itu. Nah, sekarang kita cek di database-nya. Kita cek di database-nya. Nah, ETL. Nah, udah masuk kan? Udah masuk. Kalau pengen tahu total putar yang paling tinggi, tinggal diklik aja total putar, diganti jadi nih, gitu. Muncul ya, udah beres ya. Postmelon, Sunflower, Spiderman, Into the Spider-Verse dengan total putar 883.369.738 kali gitu ya, atau detik atau kali saya juga kurang paham sih. Yang jelas dia total putarnya sangat banyak gitu ya. Kalau sudah diekspor, diekspor terus jadiin SQL, jadikan SQL. Dah, ini muncul kayak gini. Tuh, dah. Ini nanti yang dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan itu Spotify ini, data mentahnya ini, terus sama ini. Sama nih. Aduh, keliru. Sama ini. Nah, yang dikumpulkan itu satu KTR-nya, file KTR itu file ini, file prosesnya ini, file simpan dari ini, file simpan dari spoon-nya ini, dari apa pentahonya itu, terus file mentahnya itu CSV-nya atau Excel-nya itu, terus yang terakhir adalah SQL-nya. Diupload ke itu tadi, diupload ke mana tadi? Google Form. Nah, draft UAS-nya itu yang belum saya kasihkan ke Pak Reza itu ini kalau teman pengen tahu. Nah, minimal 2 draft UAS data warehouse ya kan, minimal 2 mahasiswa dalam satu kelompok. Dataset berasal dari Kaggle, sembarang dataset minimal 1000. Minimalnya 1000, tapi kalau sama nggak nemu 1000 juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau data warehouse, data mining itu kan minimal 1000 kan. Nah, jadi ini saya ikuti standar aja, minimal 1000 baris. Lakukan ETL pada dataset yang sudah Anda punya dengan ketentuan sebagai berikut. Langkah ekstraksi melalui aplikasi Pentaho, transform tabel, kolom atau baris atau elemen pada dataset, load ke dalam file SQL. Kumpulkan dataset, file ETL Anda dan SQL melalui form berikut. Ini yang pengumpulannya nanti gitu ya. Ini belum nyala sih ini itunya apa pendengaran ini apa itu linknya. Nah, nanti linknya saya buatkan yang baru, tapi ini masih draft UAS untuk hari Senin gitu ya.
untuk hari Senin depan. Nah gitu. Nah, jadi yang dikumpulkan itu ada 3, 1, terus 2, duanya itu mana tadi? Duanya itu ini, duanya itu ini, terus yang ketiganya itu ini. Keliru. Nah ini udah 1, 2, 3 gitu ya, beres. Tuh, itu untuk yang UASnya gitu sih. Udah sampai sini ada yang tanyakan nggak? Itu ya. Ini ada rekamannya kok. Nanti kalau bingung tinggal di itu aja, dibuka aja rekamannya. Nanti saya upload ke YouTube. Tuh. Udah beres? Ada yang bingung? Tinggal besok yang data mining. Yang data mining itu yang kalau bisa sih data setnya jangan sulit-sulit. Supaya nanti sama sendiri yang mengerjakan. Saya khawatirnya bingung sendiri kan ya kasihan tuh. Gitu ya. Udah sih. Itu ya. Nanti ini ini saya share dulu lah. Saya share dulu di sini. Nanti saya share di siapa ya, ke Pemas saja lah, nanti saya share untuk itunya apa ini, untuk presentasi hari ini itu ya, sama yang lain lah gitu. Udah ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Belum, Pak. Nggak ada ya, ya wes. Soalnya masih teori kan, cuman masih lihat-lihat dulu gitu. Nanti kalau sudah tahu, sudah itu udah bingung. Udah ngerjakan mulai sudah bingung. Gitu. Nah, sekarang kita absen dulu. Nanti kalau semua saya absen, kalau sudah ada yang keluar nggak apa-apa ya. Nanti tinggal bilang aja, bilang tadi ada gitu aja. Saya khawatirnya ini kan kita namanya, saya kan pakai wifi, saya kan apa ini internetnya kan stabil, jadi nggak keluar masuk kan. Nah kalau Saman bisa jadi keluar masuk gitu, karena mungkin saya nggak tahu kan, entah pakai data atau pakai wifi. Tuh, ini saya absen dulu. Yang kemarin tuh tanggal berapa ya? Kemarin kita ketemu itu tanggal berapa kemarin? Kemarin kita ketemu itu tanggal 10 ya? Ya, tanggal 10 ya. Kemarin kita ketemu tanggal 10 bulan 6 2024. Sekarang tanggal 18 bulan 6 2024. Oke. Ini saya absen dulu sih. Sipkan. Sisipkan. Ini saya absen dulu ya, mulai dari absen pertama sampai absen terakhir. Mas Muhammad Hafiz Almanan ada nggak? Yang mana ini? Muhammad Hafiz Almanan ada nggak di sini? Tadi ada nggak ya, Mas Muhammad Hafiz ini? Sempat join nggak tadi? Saya nggak memperhatikan soalnya. Nggak ada. Terus kalau Mas siapa nih? Mas Muhammad Abrurul Amin ada nggak? Nggak ada juga. Terus Mas Muhammad Sadam Nuri Zahwa hadir hadir ya. Oke. Mbak Sri Sinta Wahyuni Hidayat Hadir, Pak. saya catangi. Mbak Miftakul Mubarokah. Mbak Miftakul ada nggak? Tadi kayaknya ada kayaknya ya. Oh ya. Ya oke lah. Bisa angkat tangan, bisa hadir ya. Soalnya saya harus cek satu-satu nih. Mbak Hafidatul Karimah. Hadir. Ya. Terus Mas Saiful Anwar. Mas Saiful Anwar. Ya, oke. Ya. Terus Mas Muhammad Al Fikri Ghazali. Ya. Mas Muhammad Al Fikri, Mas Muhammad Ainur Rafiq. Terus
Mas Syah Muhammad Ali Mukti. Hadir Pak, hadir. Hadir. Terus Mas Lalu Yazid. Oke. Terus Mbak Lulu Alfiatul. Mbak Lulu Alfiatul hadir. Mas Aidan Nanggala. Mas Aidan Nanggala. Mas Pemas sih. Hadir Pak. Ya. Hadir. Ya. Mas, ini Mas Pemas ya, lucu ya. Mas Deva. Ya. Mas Deva, Mas Chandra Wijikusuma. Ya, ada Mbak Resin. Ya. Mbak Resin Firzasa. Hadir. Mas Muhdar Bafaki. Ya. Mas Muhammad Ivan Aditya. Oh ya. Mas Muhammad Davi Ferzaki. Hadir Pak. Ya. Mas Andika Lisfatur Rahman. Hadir. Ya. Terus Mas Muhammad Fatoni Abdillah. Hadir Pak. Ya. Mas Tosan Panji. Ya. Terus yang terakhir itu Mbak Sylvia Intana. Mbak Sylvia Intana, ada nggak? Tadi sempat ada nggak? Saya khawatirnya tadi ada. Kalau memang tadi ada nggak apa-apa, centang aja. Mbak Sylvia Intana nggak ada. Berarti yang nggak ada itu Mas Muhammad Hafiz Almanan, Mas Muhammad Abrurul Amin, sama Mbak Sylvia Intana. Itu ya. Yang lain ada, wes gitu beres. Terus apa lagi ya? Udah sih. Sama nanti saya kirimkan untuk yang filenya, gitu ya. Terus besok kita ketemu jam berapa besok? Yang data mining tuh. Yang data mining tuh besok kita ketemu lagi jam. Saya ikut aja lah intinya. Kalau sama mau jam 9 ya jam 9 gitu aja ya. Jam 10. Ya wes. Kalau jam 10 nggak apa-apa. Ya jam 10. Yang data mining itu Google Meet apa ketemu langsung di kampus, Pak? Nah, itu misalnya gini, ternyata saya cek di pengumumannya kampus hari Selasa Rabu itu juga liburnya karena hari tasrik gitu loh. Nah akhirnya ya wes kita mau nggak mau ya harus itu kan, harus Google Meet lagi kan gitu. Kalau seumpama di kampus nggak libur hari Rabu sih mending kita ketemu langsung ya, offline aja, berhubung karena nggak ada perkuliahan karena sudah hari tasrik, karena ada libur hari tasrik ya wes kita nggak ada pertemuan offline gitu. Itu sih intinya, saya cuma bantu aja untuk UAS data warehouse sama UAS data mining. Yang data warehouse nanti UASnya ke saya, yang data mining UASnya ke Pak Reza. Tapi saya belum tahu itu gimana gitu loh. Yang data warehouse, yang data mining itu presentasinya tentang apa. Nah, yang jelas nanti kan kita beresin dulu tuh kayak gimana yang demo Pak Reza juga. Itu sih. Itu ya. Terus apa lagi ya? Udah sih, itu yang mau saya sampaikan. Nanti tinggal saya kirimkan dulu untuk filenya. Kalau mau diunduh ya diunduh dulu. Kalau mau mengcopy ya dikopi aja ke kantor, dikopi ke SMKDB. Nanti tinggal mau belajar di sini juga boleh. Itu gitu. Saya habis ini ke Surabaya soalnya. Ya, saya juga banyak kerjaan sih. Ya, tinggal sampean aja nanti. Peter ngatur waktu gitu aja. Itu ya, beres ya. Kita udah ketemu hampir berapa nih? 2 jam lah ini kalau nggak salah. Tuh, beres. Dah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sukses untuk UASnya. Jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena nanti hubungannya dengan nilai di tes. Nah, ada lagi nggak yang ditanyakan? Barangkali terakhir ada yang mau disampaikan atau gimana? Nggak ada? Belum kayaknya Pak. Ya, terus sama yang itu ya, yang form yang awal tadi tuh yang saya sampaikan tuh, form yang identifikasi di situ. Karena kita bisa cek data setnya di situ. Saya khawatirnya
ketika data mining sama bulat sendiri karena datasetnya salah atau datasetnya kurang tepat gitu. Nah, saya carikan nanti solusinya dataset yang gampang dipakai untuk data mining sama dipakai untuk data warehouse gitu ya. Jadi supaya nggak ribet-ribet sendiri gitu loh. Kalau ribet-ribet sendiri kan yo gimana sih gitu loh. Itu ya. Dah sama apa ya besok sih kita jam 10 ya. Besok jam 10 terus saya besok minta tolong kita on cam-nya cuma di terakhirnya aja. On cam waktu mau penutupan gini untuk laporan ke Pak Reza. Sekarang kita nggak on cam nggak apa-apa, yang on cam cuma saya sendiri. Nah, besok kita on cam di setelah absensi karena untuk laporan aja saya screenshot untuk laporan ke Pak Reza gitu ya. Dah ini saya beresi dulu untuk yang apa ini? Saya beresi dulu untuk yang rekamannya supaya sampean bisa lihat rekaman ulangnya di YouTube. Tuh. Ya wes, saya akhiri. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan membawa barokah di kemudian hari. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Bisa live dulu.